merdeka, merdeka, merdeka. Baca kalimat yang tengah yang besar. 1, 2, 3. Merdeka oleh kebenaran Tuhan. Hari ini kita akan membaca sebuah tema dan tidak jauh-jauh dari tema bulanan kita, yaitu True Heroes bukan True Stories, ya, bahasa Latinnya Liberati per Veritate. Next, banyak orang di dunia berkata, saya bebas, saya bisa pergi kemana saja, saya punya banyak hal, saya bisa terserah mengungkapkan apapun pendapat saya di medsos, saya bisa memilih gaya apapun yang mau saya punya. Banyak orang merasa bebas, tapi hatinya masih terikat. Katakan sebelah kiri kanan, oleh darah Yesus kita sudah bebas. Katakan enggak. Sambil lihat wajah masing-masing, wajah lebih jujur daripada kata-kata. Kecuali memang karakternya wajahnya ya dari lahir sudah wajah yang itu nggak bisa dibayangkan secepat kilat. Tapi face kita, wajah kita mungkin terikat oleh rasa bersalah, kita mungkin terikat oleh kebiasaan buruk. Coba lihat gambar saya, ini zaman COVID ini. Lihat matanya namar, hanya melihat dunia luar dari dalam kerangkeng. Mulutnya tertutup oleh COVID. Bukankah kita waktu zaman COVID kita seperti burung yang dikerangkeng dalam sangkar? Kita merasa kita bebas, tapi banyak orang mungkin tidak ada di sini, amin, di sana sini merasakan hati yang terikat. Mungkin dia terikat bahkan oleh dosa yang tidak pernah diselesaikan. Manusia boleh bersandiwara di depan manusia lainnya, bukan saja manusia yang tidak tahu yang diisi hati kita. Mungkin kita terikat oleh kebohongan yang kita percayai bertahun-tahun. Banyak kita lahir dari seorang yang lahir dari suku etnis bangsa tertentu. Ada mitos-mitos tertentu yang membuat kita terikat. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, next. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan yang pertama sekali lagi dengan suara layaknya orang yang sudah merdeka. Haleluya. Yohanes 8 ayat 32 sebagai salah satu nats kunci dalam khotbah kita hari ini. Sama-sama kita baca 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan. Silakan berpuji Tuhan. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu, bagi saya dan kita semua yang hari ini mendengar, membaca, bahkan yang mengkhotbahkan sekalipun kami, harusnya sudah tahu bahwa kebenaran itu sudah memerdekakan kamu. Kebebasan atau kemerdekaan sejati tidak diukur dari apa yang kita bisa lakukan secara fisik, jasmani, materi yang kelihatan. Hari ini kita tidak dalam penjara. Saya bersyukur sekali sekarang banyak sekali. Saya kaget, saya pikir ada dalang dari mana, tiba-tiba rupanya Pak Budi satu di situ. Saya pikir ada dalang ini nyasar ke gereja lagi. Itu rupanya Pak Budi satu di Tuhan. Ada inang-inang ke ulos, haleluya. Begitu, soras. Hari ini kita tunjukkan bahwa kita beragam, bineka tunggal ika, amin. Berbeda ragam karakter, sifat, etnis, suku, bangsa, golongan, apapun status kita di mata Tuhan sama, amin. Kita pengikut Kristus dan kita lainnya hanya mengedepankan Yesus Kristus sebagai satu-satunya tujuan dan teladan kita. Next, Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah jalan, dan akulah hidup. Atau kalau kita baca dengan lengkap dalam Yohanes, mari kita buka
buka Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran." Jadi siapakah kebenaran itu? Seringkali kebenaran itu menjadi sebuah hal yang absurd, menjadi sebuah hal yang bahkan kalau kita tanya sama banyak 10 orang, saya percaya di antara kita sekarang yang sedang ada di tempat ini, kita tanya apakah itu kebenaran? Kita mungkin keluar semua filosofi Latin, Yunani, Romawi, teologis, etimologis, semuanya keluar. Tapi kebenaran bukan berbicara tentang sesuatu. Kebenaran berbicara tentang sosok seseorang yang merupakan kita panggil sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, the Lord of the Lords, the King of the Kings. Dan Yesus berkata sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan." Seringkali kita baca Yohanes 14 ayat 6 itu pakai seperti hanya seperti sebuah kereta api yang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Padahal setiap kata dari 3 aspek ini disambung dengan kata dan. Dalam dunia pelajaran bahasa, kalau ada 3 unsur disambung dengan kata sambung dan, salah satu tidak bisa dikecilin, tidak bisa dikurangi. Semuanya harus di dalam 3 hal yang sama, sederajat, dan harus tidak boleh satu pun yang hilang. Yesus berkata, yang punya Alkitab buka sendiri di HP, sendiri tetap di sini aja. "Akulah jalan," tidak pakai koma, "dan hidup," dan kebenaran, dan hidup. Jalan, dan kebenaran, dan hidup. Banyak orang yang belum memiliki diri dalam ayat ini. Dia ganti kata dan sedikit kita ngomong dalam sebuah pembicaraan mungkin, Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kayaknya sepele, jalan, koma, kebenaran, dan hidup. Kalau pakai koma, berarti dia boleh jalan, boleh tidak, asalkan dia kebenaran. Dia boleh kebenaran atau tidak, asalkan dia hidup. Dia boleh hidup atau tidak, asalkan salah satunya iya. Nggak bisa. Dalam penulisan Ibrani, ayat ini disambung dengan kata dan. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Artinya 3 aspek dalam pribadi Yesus membuat kita sadar bahwa kebenaran bukan sekedar konsep, bukan sekedar teoritis semata yang kita pelajari di dunia pelajaran kuliah, kelas, ruangan, hanya untuk mengerti apa itu kebenaran. Dunia tahunya mempelajari apa itu kebenaran, tetapi orang Kristen maju lebih langkah lagi, bukan soal apa itu kebenaran, tapi siapakah kebenaran itu. Amin. Tidak ada seluruh muka bumi di satu kolonnya pun manusia yang berani berkata akulah kebenaran. Tidak mungkin. Hanya Yesus yang berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 3 aspek berjalan bersama-sama dengan derajat yang sama. Tidak boleh salah satu atau salah 2 dikurangi. Hanya ambil cuplikan satu saja. Masalahnya orang Kristen suka hanya mengambil hidup dan jalan. Yesus, berikan aku jalan untuk bisa menemukan uang banyak, pasangan hidup, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kemerdekaan, kemakmuran, kesuksesan. Jalan. Tapi di tengah-tengahnya ada kata jalan dan kebenaran. Itu poin sentral hari ini kita belajar. Merdeka
dalam kebenaran. Liberati per veritatem, merdeka oleh kebenaran, dan bukan kebenaran manusia, doktrin, dogma, ajaran, pendidikan, pengetahuan yang disampaikan oleh manusia dan bukan oleh demokrasi, tapi sosok kebenaran yang bernama Yesus. Jadi siapakah kebenaran itu? Itu pertanyaan orang Kristen. Bukan apa itu kebenaran. Kalau apa, berarti kita mencari sebuah teorema, dalil, sebuah dogma, doktrin, ajaran, pengetahuan, knowledge yang hanya sampai di otak. Kita tahu semua konseptual dan implementasi kebenaran. Terlalu banyak kebenaran pengetahuan di dunia, tetapi hanya satu dan satu-satunya, seseorang yang dipanggil sebagai dia adalah kebenaran. Banyak orang lompat Kristen, mungkin dulu saya kecil juga gitu, lompat ambil jalan sama ambil hidup. Yes, aku hidup, aku segar, aku diberkati hidup. Tapi waktu kita bicara tentang kebenaran, nanti dulu. Kebenaran berbicara tentang tidak ada jalan lain. Engkau harus bertindak, berpikir, merasa, berkehendak sesuai dengan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bagaimana kita tahu kebenaran itu? Dari firman Tuhan. Kita bebas dari rasa bersalah. Karena pengampunan dari Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih, pengampunanmu Tuhan. Gak ada manusia manapun yang dapat mengampuni kita sekaligus membuat kita masuk dalam kerajaan surga. Kita cuma bisa bilang, aku ampuni kamu, tapi manusia masih bisa ingat, aku ingat kau kemarin menghina aku dan berhutang 1 miliar, sampai sekarang kau tak balikan. Aku ampuni kamu, biar masih ingat apa yang kau lakukan. Seperti retakan keramik yang terpecah, disatukan lagi. Gimana pun juga keramik itu masih ada gerakan, tetapi pengampunan Yesus terhadap dosa kita telah dibayar lunas oleh salib Kristus. Amin. Dan itulah sosok seseorang yang disebut akulah kebenaran. Merdeka oleh kebenaran berarti merdeka oleh Kristus Yesus. Amin. Hari ini saya melihat kita semua sudah dimerdekakan. Katakan amin. Walaupun itu mungkin adalah salah satu dari sekian itu bahasa iman Pak Pendeta, nggak masalah. Walaupun saya melihat wajah-wajah yang mungkin masih terikat, saya tidak akan tunjuk orangnya, bahkan sebut namanya, bahkan lengkap dengan alamatnya, nomor teleponnya, nggak mungkin. Hanya saya saja yang tahu dalam hatiku dan aku berdoa, Tuhan, waktu hamba menyampaikan khotbah tentang merdeka oleh kebenaran, aku masih bisa merasakan ada 1-2 orang yang masih terikat hatinya, kegalauannya, kegamangannya, terbangun dia oleh kehidupan ini. Kau di sana, aku di seberang. Cerita kita sangat berbeda. Kita duduk di sini sepertinya bebas, tapi masalah hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Dan hamba-hamba tertentu yang diberi karunia maaf. Kita bebas dari kebohongan dengan cara apa? Firman Tuhan mengajarkan kebenaran. Kita bebas dari dosa. Ini yang penting, dari yang terpenting. Dengan kuasa Yesus di salib Golgota, dia patah. Konon NASA beberapa waktu ini
sudah memberi suatu catatan penting bahwa sekitar tahun 003 April katanya, saya lupa coba nanti bisa saya koreksi, mereka mengambil dari teleskop angkasa, dia putar menghubung dengan artificial intelligence, dia putar ke belakang, dia bertemu memang ada suatu hari dan suatu tanggal bumi mengalami gerhana matahari total selama 3 jam dari jam 12 sampai jam 3 siang. Kita orang Kristen tidak heran lagi. Waktu itulah Yesus disalibkan, kegelapan total menyelimuti bumi dari jam 12 sampai jam 3. Pengetahuan semakin modern, seharusnya dia semakin menggenapi apa yang dikatakan Alkitab. Pengetahuan terbaru sekarang juga arkeologi, mereka mencoba untuk menggali dasar laut merah, banyak bertemu lagi dengan artefak-artefak zaman Firaun yang sedang mengejar bangsa Israel. Arkeologi terbaru juga, dia pergi ke Gunung Ararat, Turki. Hanya sebuah gunungan yang konon katanya mungkin salah satu hasil dari perahu Nabi. Tapi teknologi sekarang dengan sensor infrared, dengan artificial intelligence, persis ada palka 3 tingkat dengan berapa meter sesuai dengan hasta dari Alkitab. Semakin orang mengerti teknologi terbentar, semakin orang menemukan kesesuaian dengan Tuhan. Katakan amin. DNA kita, saya baru baca kemarin pagi, ahli DNA, adenosin, tiasin, ada 4 yang orang biologi sudah yang mengkreat DNA kita. Itu kalau dibaca dalam bahasa Ibrani, Adonai, Yod, He, Vav, dari 4 penyusun DNA kita. Saya jadi ingat pelajaran di Mazmur, engkau mendengung aku dari dalam kandungan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dulu kita semua baca seperti sebuah puitisasi dari sastrawan Ibrani Mazmur tentang menggambarkan kehebatan Tuhan. Tapi semakin orang Kristen yang ilmuwan tetapi dia punya roh yang Kristen, dia mencoba menggunakan keahliannya untuk mengerti Tuhan. Biarlah kepintaranmu ini untuk aku semakin mengerti bahwa ada rahasia di akhir zaman dalam kitab Daniel yang akan disingkap. Kitab Daniel berkata di akhir zaman nanti akan ada pengetahuan yang akan baru dan disingkapkan dan yang pasti menentukan firman Tuhan. DNA kita diambil dengan teleskop mikroskop elektron, ada 4, dan kalau dihubungkan dalam bahasa Ibrani itu bentuk dan modelnya Yod, He, Vav, Yahweh. Bapak Ibu coba sekarang bernapas, taruh telunjuk tangan kanan Bapak Ibu di bawah hidung, napas dengan normal ya, karena banyak orang tidak siap karena napasnya pendek. Napas ya, saya bukan ngajar yoga, tarik napas ya, 4 detik, 6, 4, 6, tarik napas, tahan 4 detik, lepaskan ini. Apa yang saya sebut? Walaupun saya bukan ngajar cocokologi dan tidak ada ketemu di dokter manapun, tetapi saya percaya nafasmu memuji Tuhan. Bapak Ibu, penelitian dari NASA juga, pohon-pohon berbunyi karena dia di Mazmur bakal kertas daun-daunan memuji Tuhan. Benar loh, mereka ambil dari satelit, dia sorot di hutan yang sepi, itu pohon-pohon nyanyi dengan dengan gelombang tertentu. Telinga kita tidak dengar, tapi telinga infrastruktur dengar.
di dalam hutan yang sepi, didengarkan mik, itu pohon-pohon nyanyi, hewan-hewan nyanyi, dan itu sudah tertulis di Alkitab. Segala makhluk memuji Tuhan. Katakan amin. Dulu kita nggak ngerti, pikirannya sebuah kata-kata pujangga yang sudah kita kesali kayak seperti sebuah sastrawan Ibrani yang saking tidak dapat kata-kata yang gimana kita memuji Tuhan. Tapi rupanya semakin kesini, semakin kita diperlengkapi. Bapak Ibu tahu artificial intelligence, AI sudah jauh, ChatGPT, DeepSeek dan semuanya. Artificial intelligence tetap adalah ciptaan dari manusia. Dan penciptanya AI justru bertobat terima Yesus. Karena orang berkata begini, semakin aku mengerjakan teknologi AI, semakin aku tahu ada sang sutradara aku yang mengkreat alam semesta ini. Tidak mungkin tidak ada Tuhan. Bagaimana dunia bisa bergantung di dalam kehampaan? Betul. Gimana rotasi bisa terjadi revolusi? Gimana bulan bisa di atas sana? Tidak ada tiang yang nopang bulan. Bapak Ibu pernah perhatikan nggak sih? Kita kadang-kadang cukup kita melihat alam. Bulan itu digantung siapa di atas? Nggak ada benangnya, nggak ada tali betonnya, nggak ada tiang dari bawah pakai bambu. Pak Salomo aja untuk manjat ke atas harus pakai tangga ya Pak. Bulan, matahari itu siapa yang gantungnya? Dari situ saja sebenarnya kita sudah paham betapa dahsyatnya Tuhan kita. Dan kedahsyatan Tuhan kita hari ini muncul dalam hidup kita. Kita bebas dari rasa bersalah, kita bebas dari kebohongan. Media sosial penuh dengan dusta. Bapak Ibu hati-hati baca YouTube, Reel, TikTok, IG. Bahkan siapapun bisa posting ke situ. Dan postingannya kalau dia pintar, dia bikin ribuan postingan. Ketika dicari pakai ChatGPT, kita dicari pakai Google, apakah warna bangku kayu gereja Gajah Mada? Kalau ada orang kasih postingan 5 juta postingan, bangku Gajah Mada warnanya pink. Apakah warna bangku gereja Gajah Mada? Pink. Karena ChatGPT bukan menyikir ChatGPT dan DeepSeek dan AI. Hanya mengambil dari seluruh alam semesta data, dia ambil, ditanya orang apa warna kursi Gajah Mada? Pink. Benar pink? Salah. Karena orang sengaja kasih jutaan postingan tentang bangku gereja Gajah Mada. Pink. Dan di media sosial ada kebenaran, tapi terlalu banyak kebohongan. Jadi ada langkah kita menjadi seseorang yang sangat bisa terikat oleh kebohongan. Kalau kita bangun pagi sudah ambil HP, dan dari pagi sampai pagi kita cuma lihat HP, scrolling, screen time, medsos, drakor, transit, main game. Saya berikan itu dosa, tapi itu menjadi berhala ketika kebenaran tanda petik dunia masuk dalam otak kita. Dan ketika kita tanya bagaimana tentang topik ini, kita mengatakan sesuai apa yang kita dengar dan kita baca. Tetapi jika firman Tuhan yang merupakan kebenaran itu menjadi makanan pokok kita, doa pujian penyembah, kita connect dengan Roh Kudus dalam hadiratnya, kita bisa tahu dengan cepat ini fakta pernikahan, ini kebenaran, ini dusta, ini kebenaran, ini serigala berbulu domba, ini domba yang sejati, ini kambing yang bisa nanduk, ini domba yang nanduknya bulat ke belakang. Nanduk pun bukan sakit, malah geli, karena nanduk domba itu mundur ke belakang. Dia nanduk gini, bokong kita bukan sakit, malah geli, karena tanduknya domba nggak pernah mau beradu. Makanya ada istilah adu domba. Karena orang yang suka mengadu domba, dia tahu domba tidak bisa kelahi sebenarnya, tapi suka diadu. Yang salah siapa? Orang yang suka mengadu domba. Gak ada kan istilah adu kambing kan? Gak ada. Ada istilah adu sapi? Gak ada. Ada istilah adu tupai? Gak ada. Tupai lucu. Adu kelinci lucu. Mau makan aja? Saya sering sekali tak berani makan kelinci karena saya pernah ketemu kelinci. Lucu banget. Aduh, kalau dimakan ini kasihan banget ya. Nggak ada istilah adu kelinci.
Banyak kebohongan-kebohongan di dunia ini yang karena banyak. Hitler memakai cara ini, sampaikan jutaan kebohongan berkali-kali dengan sesering mungkin, maka kebenaran yang sejati akan berubah jadi kebohongan. Tapi kita, walaupun orang bilang kita adalah minoritas, tapi minoritas bersama Sang Maha Kuasa menjadi lebih dari mayoritas. Mercusuar tidak perlu api besar. Mercusuar di laut cukup lilin pelita kecil, lampu LED sedikit, tapi dengan cara cerminnya dia bisa menerangi kapal. Kita terbatas, yes, tapi saya dan kita bersama yang tak terbatas menjadi lebih dari segalanya. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, inilah yang disebut dengan kebenaran, kebebasan rohani. Next, dari sini. Pada zaman Yesus, kita coba buka Yohanes 8 ayat 33. Jawab mereka, kata orang Yahudi sama Yesus, kami keturunan Abraham dan tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Poin pertama, kebebasan rohani bukan sekedar lahiriah. Pada zaman Yesus mereka sudah merdeka, merasa sudah merdeka. Pada zaman Yesus, walaupun merasa sudah merdeka, mereka tetap hamba dosa. Kita pun bisa jatuh dalam jebakan yang sama, merasa baik-baik saja, merasa oke-oke saja secara lahir badaniah, tapi dalam hati kita menjadi budak. Ketika engkau merdeka dari dosa, kamu menjadi hamba kebenaran. Sejatinya kita tidak pernah lepas bebas sebebas-bebasnya. Pilihannya itu cuma dua, menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Hamba dosa dibawa dosa sampai akhir ke neraka. Hamba kebenaran kita dibebaskan dan kita menikmati suasana surga ketika masih ada di dunia. Dan pada ujung hidup kita ketika kita mati, kita akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Tidak ada kemerdekaan yang semerdeka-merdekanya. Pilihan kita cuma dua, mengikut dosa dan kedagingan kita, atau kita dilepaskan dari dosa dan menjadi hambanya Tuhan Yesus. Dan ingat, Tuhan Yesus adalah empunya surga. Dia tahu jalan menuju surga karena dia yang punya surga. Amin. Saya lebih suka pergi ke Medan bersama Pak Tamu Bolong daripada bersama si Alio, karena Alio hanya tahu sama, tidak pernah ke Medan. Tapi kalau saya pergi dengan Bapak Tamu Bolong, saya bisa pergi ke Medan karena beliau lahir di Medan. Saya bisa pergi ke Jawa, ke daerah mana itu, Buah Merah, ke Malang, Seragen. Nah, karena beliau lahir di Seragen. Daripada sama si Putra tidak pernah ke Seragen. Kalau Pak Pendeta, aku ke Seragen. Kalau pernah ke Seragen, tidak pernah. Kita carilah jalan sama-sama ya Pak. Oh, saya Mbak Amina saja sama Putra. Karena dia lahir di Seragen, buktinya saja belum kering. Yesus dari surga datang ke dunia memberikan pelayanan, dan dia kembali ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Yohanes 14 di rumah Bapa banyak tempat. Amin. Di rumah Bapa banyak tempat. Maka pada waktunya aku akan kembali ke bumi. Untuk apa? Jemput, aduh enak banget. Kita baru dijemput Grab. Sebenarnya kita baru dijemput Grab, Gojek, Maxi. Udah senang. Padahal banyak. Kita dijemput Yesus, bayar enggak? Bayar. Dengan apa? Ketaatan. Kesetiaan. Komitmen. Hanya orang dewasa yang tahu komitmen untuk bertanggung jawab. Aku pengikut Yesus. Aku harus menampakkan sebagai duta-duta. Aku tidak lagi hidup sebagai diriku sendiri yang bebas. Terserah. Aku orang bebas, tidak bisa. Kamu bebas dari dosa, sedetik itu kamu menjadi hamba kebenaran. Tapi bukan hamba yang akan diinjak-injak untuk dihancurkan, tapi kamu akan menjadi serupa
Kristus dan mencapai kedewasaan penuh sehingga engkau full talent dan full karakter supaya kita menjadi true heroes. Visi, tema tahunan, tema bulanan, true heroes. Dan hari ini kita berbicara tentang merdeka. Merdeka. Sedikit lagi. Next, pahlawan kebenaran masa kini. Poin utama, dia harus mencari kebenaran. Di manakah kebenaran itu? Salah satunya firman Tuhan. Kebenaran bukan opini orang atau media sosial. Kebenaran yang sejati firman Tuhan, pribadi Yesus sendiri. Izinkan Roh Kudus, Roh kebenaran itu menguasai hati kita. Kenapa kita suka tersesat dan salah langkah? Karena kita tidak izinkan kebenaran itu, Yesus, firman Tuhan, Roh Kudus, untuk memenuhi, menguasai, menuntun, dan mengarahkan setiap langkah. Yang berikutnya, hidupi kebenaran itu. Tunjukkan integritas kita di rumah, di pekerjaan, di kantor, di bisnis, di marketplace, bahkan di tengah-tengah gereja. Jadilah orang-orang yang menghidupi kebenaran, bukan hanya sekedar tahu tentang kebenaran. Oh ya, aku tahu, Yohanes 14:6 berkata, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan saya tidak cukup, ada harga yang harus dibayar. Ingat, Tuhan Yesus mau jemput kita, kita harus bayar, harus, betul? Bayarkan Tuhan Yesus menjemput, sama seperti angkutan online yang sudah dipesan, udah janjian, dia sudah tunggu depan rumah, tiba-tiba kita lalai atau sengaja agak sepele, kita pergi, kita tidur, kita sibuk lagi sama orang, kita sibuk lagi sama orang, padahal kita dijemput di depan, kita sibuk lagi sama orang, kita sibuk tidur, sakit, bahkan mati. Apakah yang menjemput bisa dapat ketemu kita? Yesus berkata dalam kitab Wahyu, lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk hatimu. Hai hati-hati yang terikat, kalau kita lebih peka sedikit dengan suara Tuhan yang kudus hari ini, dengarkan suaraku, persilakan dia masuk. Lord Jesus Christ, please come into my heart. Ketika Sang Pembebas hadir dalam hidup kita, kita menjadi orang yang dilepaskan karena kemerdekaan sejati ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus, firman dan Roh Kudus memenuhi dan menguasai. Next, kalau kita mau jadi pahlawan sejati, ada 3 poin yang harus kita kenali. Yesus, sekarang kita harus hidupi kebenaran itu, gimana? Dan biarkan kebenaran itu memerdekakan. Burung yang tetap disangkar sebagai ilustrasi yang pernah kita baca sering lagi. Burung ini sudah kita sangkar sekian bulan, sekian tahun. Pada saatnya dia dilepas, menit-menit awal pasti dia tidak bisa turun, karena dalam insting dia, aku masih terpikat. Yesus sudah bebaskan kita dari perbudakan dosa, kuasa setan, dan kuasa tubuh ini. Tapi kadang-kadang kita merasa kita masih dapat terikat, dan kita harus ngomong sama Tuhan, Tuhan, bebaskan aku. Kamu bilang, sejak aku ada, curah darahku tercurah, engkau sudah harus bebas dari segala perbudakan dosa. Bangkit, maju bersamaku di dalam Yesus. Amin. Hari ini teman-teman mungkin cukup singkat karena berbicara tentang kemerdekaan, tetapi banyak orang tidak sadar bahwa dirinya sudah hidup dalam kemerdekaan bersama Yesus, dan oleh kuasa darah Yesus kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan. Kita tinggal mengambil sebuah langkah maju dan bergerak untuk menikmati kemerdekaan di dalam Yesus. Next, mari kita pakai beri sama-sama. Kita direklamasi iman kita. WLC dalam musik Kolosius. Kita baca deklarasi iman kita mulai dari kalimat deklarasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
deklarasi aku telah dimerdekakan oleh kebenaran Kristus. Aku tidak lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Aku akan mencari, menghidupi, dan membagikan kebenaran